Halo. Saya lagi nungguin anak-anak makan. Nanti kalau udah mereka berangkat, baru kita berjuang. Saya masuk gemuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mama Sakila. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan dipermudah setiap urusannya dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Mohon maaf nih, saya sambil ngeringin rambut yang tadi habis jemur, jadi sekalian saya bikin ngevlog sekalian. Saya ini dapat terinspirasi dari lagu Pharrell, Orang Ketiga. Tapi kan sebenarnya saya udah berkali-kali sih dengerin, orang saya penggemar lagunya Pharrell ya. Udah berkali-kali dengerin. Tapi kenapa ya? Tadi tuh kayaknya langsung saya dapat inspirasi dari ke situ tuh. Dari lagu Orang Ketiga. Di bait pertama itu kan dibilang siapa yang salah, yang memulai, yang mengingkari itu yang salah. Kenapa saya bilang begitu? Dalam hal berumah tangga, kalau kita itu udah mulai mengingkari, mengkhianati, itu berarti nggak setia. Kadang ada pula ya, orangnya pasangan kita masih sehat, masih bisa mencari nafkah, tapi mengkhianati. Nggak cuma perempuan, nggak cuma laki, banyak ya yang dapat proses kayak gitu. Kalau kamu mengkhianati, sama aja kamu itu udah menyakiti pasangan kamu. Kenapa saya bilang gitu? Awal-awal kalau namanya kita berhubungan ya, kita itu sebelum menjadi seorang suami istri, pasti kan ada yang namanya rasa suka ya, rasa suka. Nah, rasa suka yang kuat ini itu makanya sampai ke jenjang pernikahan. Mungkin ada pula yang nggak suka tapi dipaksa. Ya kalau orang nggak suka dipaksa ya kenapa mau? Kalau saya selama tidak menodai hak punya orang, ya nggak usah. Memang kita nggak suka, ngapain dipaksa mau. Tapi kalau kita emang menodai hak orang, ya itu berarti kamu yang harus bertanggung jawab. Apakah ada, mungkin kalian semua ada pernah bertanya ya, Bunda, emang Bunda pernah ngalamin orang ketiga? Berumah tangga itu banyak sekali cobaannya ya. Apalagi kalau kita itu, kita itu suami istri. Nggak usah jauh-jauh, saya ambil contoh saya sendiri. Suami saya kerja, pergi pagi, pulang malam. Saya di rumah. Kalaupun ada yang namanya orang di luar, biarinlah dia berinteraksi sama orang di luar, sama siapa aja, mau bergaul sama perempuan kayak sama laki, sama ibu-ibu, sama ABG, sama adik-adik, bebas. Kalau saya nggak pernah menghalangi. Yang penting satu, kamu tahu aturan dan tahu norma gitu. Kalau namanya sampai ada orang ketiga masuk, ya syukur alhamdulillah kita belum nyampe ke situ ya. Karena saya sama suami saya tuh selalu berpegang teguh, janganlah. Aku pun juga nggak pernah, oh kamu jangan ya, kamu nggak boleh begini begitu, itu nggak. Dikasih kebebasan sama saya. Kenapa saya memberi mereka aja? Kalau kita punya pasangan, kalau kita kengkang, dia semakin menjadi-jadi. Tapi kalau kita nggak kengkang, kita kasih dia kebebasan, dia akan tahu diri malahan. Karena saya juga begitu. Jadi saya tuh sama pasangan saya itu selalu bilang, kalau kamu ada di rumah berarti punya saya. Kalau kamu nggak ada di rumah, kamu di luar rumah, itu terserah. Aku tahu kamu, saya percaya gitu loh. Saya percaya, yang penting itu kita udah sama-sama udah dewasa. Jadi ya nggak perlu lah kita mau menerangin satu persatu, itu nggak perlu. Tapi ada pula ya orang itu yang setia banget, sehidup semati itu ada. Dalam keadaan sulit apapun mereka itu setia. Itu menurut saya itu wah luar biasa. Orang yang punya komitmen itu tuh orang-orang yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang orang sangat luar biasa? Jarang
untuk sekarang itu jarang orang akan setia, itu jarang. Ya mungkin bagaimana orang itu berprinsip dan bagaimana orang itu memiliki pedoman sendiri gitu loh, memulai pemikiran dia sendiri. Tapi kalau mereka sampai sehidup semati itu luar biasa ya. Pasti rumah tangga yang orang sampai setia sampai akhir hayat itu pasti perjalanannya juga luar biasa. Bukan mereka semakin renggang, semakin tua itu bukan semakin renggang, tapi mereka akan semakin erat. Karena berarti mereka kuat, hubungan cinta mereka itu kuat, hubungan suka mereka itu kuat. Yang nggak kuat itu ya dapat godaan dikit, wah udah lupa daratan. Suaminya kerja rapi, bini di rumah, istri di rumah, cemburu nggak karuan. Istrinya rapi, mau pergi, lakinya yang cemburu. Lu buat apa hidup kayak gitu? Kok penyakit kamu cari sendiri? Toh banyak ya yang kayak kejadian kayak gitu tuh banyak. Ada juga sih sebenarnya teman saya sendiri. Kalau istrinya mau pergi nih, pergi kemana sih? Paling dia ke mall ya, karena orang kan suntuk ya, perlu namanya rekreasi gitu. Lakinya cemburu loh. Nanti kalau dia pulang itu marah-marah nggak jelas-jelas. Jadi teman saya itu suka curhat ke saya gitu. Lagian juga saya bilang buat apa? Toh itu istri kamu nyari hiburan kok, bukan nggak nyari hiburan. Ntar kalau udah waktunya pulang juga pulang. Ngapain marah-marah? Aku selalu bilang begitu sama suaminya. Tapi ya namanya orang cemburu, cintanya mungkin berlebihan juga nggak tahu saya. Kalau prinsip saya sendiri mah nggak usah lah, kita mah jadi orang nggak usah terlalu cemburu-cemburu sama pasangan kita. Yang ada mau bikin stres, biarin aja. Toh sama-sama orang udah dewasa ya, kecuali kalau kita udah pacaran ya. Kalau kita masih pacaran mah pemikirannya kan belum dewasa. Beda mah kalau kita udah berumah tangga, udah punya anak kayak saya, model saya begini nih. Ya kali itu mah kita nggak perlu. Saya juga nggak pernah sih punya sifat cemburu-cemburu. Malahan kalau saya kasih los, biarin gitu. Ya itu selalu prinsip saya. Selama saya nggak melihat toh yang nanti suatu saat sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Mudah untuk menyikapin itu, mudah, simple. Tapi bagaimana cara kita sendiri yang harus menyikapin itu, harus kita sendiri. Jadi nggak usah pasangan kita keluar sebentar kita marah-marah nggak jelas-jelas, itu nggak usah lah, nggak penting kalau menurut saya, karena kita udah sama-sama dewasa ya. Mudah-mudahan bagi keluarga yang berantakan cepat kembali lagi dan cepat bersatu lagi dengan keluarganya. Dan bagi mereka yang meninggalkan pasangan, toh kalau pasanganmu baik, kamu tahu, kamu berumah tangga udah lama, kamu tahu kurang lebih pasangan kamu. Jadi maksud saya kurang lebih pasangan kamu, kita tahu kelemahan dan kekurangan pasangan kita itu pasti kita tahu ya. Karena kalau kita udah berumah tangga udah lama itu pasti tahu letak kurang dan lebih pasangan kita. Jadi itu nggak perlu nggak perlu terfokus kita, nggak perlu terlalu begitu tuh, nggak perlu. Karena apa ya? Jadi itu saya dari awal itu, semakin kita kekang, dia itu akan semakin menjadi-jadi biasanya. Tapi kalau kita semakin kasih dia kebebasan, dia itu malah tahu diri. Itu laki saya itu juga begitu. Jadi saya udah tahu letak kelemahan dia, dia biarin aja. Kita mah jadi istri ya punya tanggung jawab, punya tugas ya kita kerjain, emang itu tanggung jawab kita. Jadi nggak usah gerendeng-gerendeng, nggak usah itu. Selalu kalau saya punya masalah itu saya selalu cari solusi sendiri gitu loh. Kadang ada kalanya itu kita itu cekcok. Cekcok yang karena cekcok itu kan karena kita nggak selaras gitu loh, nggak sejalan. Tapi kalau kita nggak sejalan, tapi kalau kita jalan kita benar mah, kalau saya mah enjoy aja ya orangnya, nggak mau dipusingin. Malah lama-lama nanti pasangan saya sendiri yang akan ngikutin saya gitu. Terus bagi yang udah meninggalkan pasangan, kalau tahu pasangannya masih baik, masih sayang, masih memperhatiin,
masih melebihi, pokoknya masih segala-galanya buat yang disayang, jangan ditinggalin. Karena kalau nyari yang baru, kita nggak tahu kayak apa modelnya, udah tahu itu yang udah kita lama bertahun-tahun yang mendampingin kamu dalam suka maupun duka, dalam tidur kamu, dalam makan kamu, ngurusin nyuci baju kamu, masakin makanan kamu, itu yang terbaik. Kalau dia kurang, dia masih belum sempurna, karena ya itu wajar lah, kita namanya pasangan selalu saya bilang untuk saling menyempurnakan. Ya kalau emang ada masa kita ngomong aja to the point, ya kita ngomong langsung, nggak usah kecurhat ke orang lain, kita ngomong langsung ke pasangan kita, itu jauh lebih enak daripada curhat ke orang lain. Dan sekian dulu vlog dari saya, nanti kita sambung lagi hari esok. Terima kasih yang udah nonton dan subscribe video saya, dukung saya terus ya biar tetap berkembang channel saya. Dan saya doakan semoga kalian semua yang berantakan dalam rumah tangga selalu dalam keadaan baik dan kembali lagi. Bagi pasangan yang masih berpacaran, dan mudah-mudahan pula kalian bersatu kembali sampai jenjang pernikahan. Dan semoga pula Tuhan selalu memberi kesehatan, rezeki, dan lindungan pada keluarga kalian, dan dilimpahkan rahmatnya kepada kalian semua. Amin.